Oke, halo teman-teman semua. Sekarang kita akan melanjutkan materi production function ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah menyinggung tentang marginal rate of technical substitution ya, di mana marginal rate of technical substitution itu rumus aslinya adalah min dk per dl, terus nanti ini jadi mpl per mpk. Nah, sekarang saya ingin membuktikan kenapa rumusnya jadi seperti ini. Nah, jadi kan marginal rate of technical substitution itu adalah slope dari isoquant curve kan, di mana isoquant itu menunjukkan quantity yang sama ya. Berarti total perubahan output itu sama dengan 0 kan, berarti kalau isoquant. Berarti dq sama dengan 0. Nah, dq itu kan turunan total dari si Q kan. Berarti turunan total dari Q itu adalah penjumlahan turunan parsial dari Q. Nah, karena Q itu adalah menggunakan dua input yaitu capital dan labor, berarti rumus dari turunan total itu adalah dq, doki, doka, dk, doki, dl, dl. Seperti itu ya. Karena nanti kalau kita dioperasikan, ini kita bisa lihat bahwa nantinya itu bakal jadi seperti ini. Ya, di mana dq sama dengan sigma doki. Ya, karena kan turunan total itu adalah penjumlahan dari turunan parsial kan. Nah, masalahnya kalau MRTS itu dq sama dengan 0, berarti kita bisa bikin 0 sama dengan tadi ya MPK ya, turunan Q terhadap K ya. Berarti MPK dikali DK ditambah MPL kali DL. Ini saya menjabarkan penyederhanaan yang lebih singkat dari video sebelumnya ya. Kan kemarin yang di video sebelumnya itu lebih sulit ya pembuktiannya. Nah, ini nantinya jadi seperti ini. MPK DK kali DK sama dengan min MPL DL. Nah, berarti ini bisa jadi MPL per MPK, ya kan? Ini ke sini dibagi, terus ini ke sini jadi dibagi DK per DL. Nah, terus misalnya kalau ini minus, saya pindahin ke sini juga bisa. Nah, tadi kan MRTS itu adalah min DK per DL. Berarti terbukti bahwa MRTS itu adalah MPL per MPK, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, itu adalah berkaitan dengan marginal rate of technical substitution. Nah, terus selanjutnya saya juga ingin memperjelas tentang konsep marginal productivity ya. Di mana marginal productivity itu dikatakan bahwa pada level tertentu dia itu akan mulai berkurang. Ya, jadi kalau menambah capital itu pada titik tertentu MPK itu mulai berkurang ya. Pada ketika jumlah capital yang digunakan itu sudah cukup banyak. Begitu pula untuk MPL ya, ketika labor ditambah, pada level tertentu MPL itu mulai turun. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena ini? Ya, di pengantar mikro itu sudah sempat dijelaskan juga bahwa diminishing itu terjadi di jangka pendek. Oke. Nah, di sini kita menganalisisnya lebih sering itu dari sisi labor. Kenapa? Kenapa kita analisis dari sisi labor? Karena kalau di jangka pendek itu kan kita menggunakan fixed inputnya capital ya. Jadi yang bisa kita ubah-ubah jumlahnya itu adalah si labornya. Nah, untuk menjelaskan diminishing marginal productivity itu paling gampang kita ilustrasikan ceritanya koki pada sebuah restoran. Saya rasa ini pernah saya jelaskan juga waktu di pengantar mikro ya. Jadi ceritanya di restoran itu kan masih jangka pendek, jadi dia itu masih menggunakan fixed capitalnya. Apa yang menjadi capital ceritanya itu adalah jumlah kompor. Ya. Jadi ada 3 kompor misalnya. Nah, waktu mempekerjakan 5 koki, dia bisa menghasilkan 20 masakan. Waktu mempekerjakan 6 koki atau menambah 1 koki, masakannya jadi 25. Berarti MPL-nya sama dengan 5. Nah, coba ditambah lagi kokinya jadi 7. Ditambah 1 jadi 7. Ternyata masakannya jadi 31 atau MPL-nya 6. Nah, tapi ketika menambah 1 dari 7, jadi 8 koki, masakannya nambah sih jadi 33, tetapi tambahannya mulai berkurang dari 6 ke 2. Nah, berarti dari 7 koki inilah terjadi diminishing MPL. Kenapa menambah koki itu menambah masakan? Itu juga sesuai dengan yang kita sudah bahas bahwa marginal productivity itu harusnya lebih besar dari 0. Tetapi ada the law of diminishing marginal productivity yang menyebabkan MPL itu mulai berkurang di level tertentu seperti itu. Ya, jadi ini
ini terjadi karena intinya terjadinya diminishing MPL itu karena keterbatasan capital, seperti itu sih menjelaskannya ya. Oke. Nah, terus indikator yang belum saya bahas juga itu secara mendalam itu tentang productivity maksimum. Ya. Ini sudah saya bahas bahwa productivity maksimum itu bagaimana cara melihatnya nih di video sebelumnya ya. Productivity maksimum itu tadi mengukur produktivitas itu bukan dari total output ya. Kan ini ilustrasi yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa ceritanya ada dua perusahaan ya, output di perusahaan B itu lebih gede daripada output di perusahaan A. Ya. Tapi kita bisa lihat bahwa perusahaan A itu bisa kita sebut lebih produktif daripada perusahaan B. Kenapa? Karena kontribusi tiap labornya itu lebih banyak daripada perusahaan B. Kalau di perusahaan A, setiap labor bisa rata-rata berkontribusi 150 unit barang, di perusahaan B kontribusinya hanya 100 unit barang. Artinya perusahaan A itu lebih produktif daripada perusahaan B. Oke, berarti melihat produktivitas itu lihat dari average productivity of labor-nya. Seperti itu. Nah, berarti kita kalau mau mencari produktivitas maksimum, pada dasarnya kita akan mencari average productivity labor. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita bahas apakah semua fungsi produksi itu menggambarkan fenomena produktivitas maksimum atau hanya pada fungsi produksi tertentu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita juga udah sebenarnya mungkin beberapa juga udah tahu ya bahwa produktivitas maksimum itu tercapai ketika si MPL untuk labor ya, MPL sama dengan APL. Seperti itu. Nah, yang akan kita bahas, mungkin sebenarnya dulu juga udah pernah dibahas, yaitu pembuktian rumus ya. Kenapa produktivitas maksimum itu tercapai ketika MPL sama dengan APL. Nah, berarti kita harus pemahaman kalkulusnya harus ini ya, harus kuat ya. Kita udah tahu ya kalau ingin mencari memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu, berarti first order condition harus sama dengan 0. Berarti kalau APL-nya mau maksimum, berarti apa artinya? Artinya turunan APL itu dipengaruhi oleh jumlah labor, itu harus sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Ini harus tercapai. Nah, APL itu apa? APL itu adalah produk total output atau produk dibagi dengan labor. Oke. Nah, ingat aturan U per V. Oke. U per V itu turunannya jadi U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Ya, berarti kalau I diturunkan terhadap L, hasilnya adalah MPL. Ya dong, kan Q diturunkan terhadap L. Nah, sedangkan V-nya itu adalah si L-nya. Jadi MPL dikali L dikurang. Ini saya gunakan Q-nya besar dan L-nya juga huruf besar ya, tidak seperti biasanya yang saya gunakan huruf kecil. Nah, sedangkan UV aksen berarti U-nya itu adalah Q, V aksen itu berarti L diturunkan terhadap L, hasilnya 1, berarti Q kali 1. Dibagi V kuadrat, berarti L-nya jadi dikuadratin. Ini harus sama dengan 0. Berarti 0 kali L kuadrat 0, berarti 0 sama dengan MPL dikali L dikurang Q. Atau MPL dikali L sama dengan Q. Nah, ini kita bagi L, ini kita bagi L. Apa yang terjadi? I bagi L, hasilnya adalah APL. MPL kali L dibagi L, hasilnya adalah MPL. Maka terbukti bahwa produktivitas labor maksimum itu tercapai ketika MPL sama dengan APL. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah pembuktian rumus dari produktivitas labor yang maksimum. Nah, sekarang kita akan coba langsung masuk ke sebuah contoh soal. Ya, jadi ini contoh soal untuk, nah, saya ingin memperkenalkan fungsi produksi ya. Jadi fungsi produksi ada banyak, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Tapi fungsi produksi yang mau saya jelaskan di video ini, itu adalah tentang cubicle production function. Jadi fungsi produksi kubik, ya, kubikal. Oke.
Nah, nanti kita juga akan tahu bahwa apa sih yang menjadi ciri khas fungsi produksi itu kubikel dan kenapa fungsi produksi kubikel itu bisa menggambarkan keadaan di dunia nyata. Nah, ceritanya fungsi produksinya itu adalah 500 K kuadrat dikali L kuadrat dikurang K pangkat 3 dikali L pangkat 3. Nah, sekarang coba ceritanya ditanya soalnya itu adalah coba cari MPL dan APL. Nah, berarti kita aplikasikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. MPL itu adalah turunan Q terhadap L. Nah, coba ini diturunkan terhadap L jadi gimana? Berarti 2 ke sini jadi 1000 K kuadrat L dikurang K pangkat 3 kali L pangkat 3 diturunkan terhadap L berarti jadi 3 K pangkat 3 L kuadrat. Nah, berarti ini adalah MPL-nya ya. Kalau teman-teman bingung hasilnya dari mana, ini cuma kalkulus biasa menurunkan I terhadap L ya. Kalau seperti ini aja udah kebingungan atau nggak lancar, berarti harus belajar lagi pemahaman kalkulusnya karena ini tidak sulit sama sekali. Oke. Nah, terus kita mau mencari average productivity of labor. Berarti APL itu adalah rumusnya adalah output dibagi labor. Nah, berarti APL adalah 500 K kuadrat dikali L. Ingat nih, kan fungsi produksinya 500 K kuadrat kali L kuadrat. Berarti dibagi L kuadratnya jadi L aja. Nah, sedangkan ini dibagi L jadi K pangkat 3 L kuadrat. Kurang K pangkat 3 kali L kuadrat. Nah, jadi sampai sini jelas ya, mencari MPL dan APL untuk fungsi kubikel production function. Nah, bagaimana kalau ditanya berapakah produktivitas maksimum? Nah, berarti gampang kan udah di produktivitas labor yang maksimum. Berarti cara mencarinya apa? Kan tadi harus MPL sama dengan APL kan? Nah, kita udah tahu nih kita udah tahu MPL-nya berapa, APL-nya berapa. Ya udah kita tinggal bikin MPL sama dengan APL. Oke. MPL-nya itu adalah 1000 K kuadrat L dikurang 3K pangkat 3 L kuadrat kalian sama dengan 500 K kuadrat dikali L dikurang K pangkat 3 kali L kuadrat, seperti itu. Nah, ini kita bisa sederhanain jadi kayak gimana? Nah, misalnya kita pindah ruas ini ke sini kan. Berarti ini di plus K pangkat 3 L kuadrat habis, ini plus K pangkat 3 L kuadrat jadi 2. Ya, jadi seperti ini. Ini jadi 2. Oke. Misalnya ini ya ini jadi 2 K pangkat 3 L kuadrat. Oke. Nah, ini pindah ke sini jadi berapa? Berarti kalau ini habis harus dikurang 1000 K kuadrat L. Berarti 500 K kuadrat L dikurang 1000 K kuadrat L hasilnya min 500 K kuadrat L. Berarti kita dapat min 2 K pangkat 3 L kuadrat sama dengan min 500 K kuadrat L. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan sih persamaannya menjadi ini dibagi L jadi seperti ini, terus dibagi K kuadrat. Habis ini jadi K. Berarti min 2K sama dengan min 2KL sama dengan min 500 atau 2KL sama dengan 500. Berarti KL sama dengan 250. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita tidak tahu jumlah capital, maka kita harus tahu dulu jumlah capitalnya supaya kita bisa mencari di labor-nya seperti itu. Nah, ceritanya di soal dibilang bahwa di short run itu capital yang digunakan sebesar 10 unit. Berarti 10L sama dengan 250. Nah, berarti ini simbolnya K-nya K bar ya. Jadi kan K-nya konstan. Di short run itu capitalnya 10. Nah, berarti 10L sama dengan 250. Berarti L sama dengan, kita bisa bikin L star karena L yang memaksimumkan produktivitas itu sama dengan 25. Nah, berarti jawabannya adalah produktivitas maksimum tercapai ketika labor yang digunakan itu sebesar 25. Berarti kesimpulannya apa? Kalau misalnya labor itu 25.
yang digunakan. Kesimpulannya adalah kalau lebarnya kurang dari 25, APL-nya itu akan lebih kecil. Tapi kalau lebarnya di atas 25, APL-nya juga lebih kecil. Seperti itu. Nah, tapi kalau ditanya berapakah APL yang maksimum, ya udah berarti tinggal masukin ke fungsi APL. Jadi kamu masukin K-nya itu sebesar K-nya sebesar 10, L-nya sebesar 25. Ya, jadi APL kan APL itu sama dengan, jadi kita mau cari APL maksimum, berarti 500K kuadrat L, 500, K-nya itu 10, dikali L, terus dikurang K pangkat 3 L kuadrat. Berarti dikurang 10 pangkat 3 dikali 25 kuadrat. Nah, ini nanti hasilnya sebesar 625.000. Silakan coba hitung sendiri. Begitu pula untuk MPL. Ya, kalian bisa coba untuk MPL. Masukin aja nih, MPL itu kan 1000K kuadrat L. Nah, 1000K kuadrat L, terus dikurang 3K pangkat 3 kali L kuadrat. Ini hasilnya juga 625.000. Berarti kesimpulannya, kalau lebarnya di bawah 25, APL-nya di bawah 625. Tapi kalau lebarnya di atas 25, APL-nya juga di bawah 625. Bagaimana dengan MPL? Nanti kita bisa lihat analisisnya nih. Ya. Nah, sekarang misalnya kita mau melihat analisisnya nih. Ketika ceritanya kan kita udah tahu ya bahwa APL maksimum itu hanya tercapai kalau lebarnya 25. Ya. Nah, coba kita simulasi kalau lebarnya itu di bawah 25. Misalnya lebarnya itu sebesar 20. Ya. Kan kita pengen tahu nih, bener nggak sih kalau lebarnya di bawah 25, APL itu di bawah 625? Dan bagaimana dengan MPL-nya? Nah, coba aja dulu lebarnya itu 20. Nah, kalian tinggal hitung MPL ketika lebarnya itu 20 sama APL ketika 20. Ya, berarti MPL sama dengan, ya udah kayak tadi, kayak rumus ini, tapi kalian ganti aja L-nya jadi 20 ya. Berarti ini bisa kita salin nih. 1000 dikali 10 kuadrat dikali 20 dikurang 3 kali 10 pangkat 3 dikali 20 kuadrat. Nah, nanti ini dapat hasilnya adalah sebesar, saya udah hitung hasilnya itu sebesar 300.000 untuk MPL. Oke. Nah, bagaimana untuk si APL? Untuk APL, lakukan hal yang sama juga, tapi kita ganti si L-nya jadi 20. Berarti APL sama dengan 500 dikali 10 kuadrat. Nah, tadi dikali 25, ini jadi kali 20. Dikurang 10 pangkat 3 dikali 20 kuadrat. Nah, ini nanti teman-teman bakal dapat hasilnya APL-nya sama dengan 600.000. Oke. Oh ya, sebelumnya tadi kita tahu bahwa produktivitas maksimumnya kan 625.000. Nah, coba sekarang kita cari key-nya. Key saat produktivitas maksimum. Nah, berarti key adalah, kan APL adalah key per L ya. Berarti key adalah APL kali L. Berarti 625.000 dikali 25. Hasilnya itu adalah 12 juta. Oke. Oke. Nah, bagaimana kalau berarti kita bisa lihat bahwa terbukti ya bahwa APL-nya di bawah 625.000. Berarti benar. Kalau lebarnya 25 itu APL maksimum. Buktinya aja kalau lebarnya di bawah 25, APL-nya itu sebesar 600.000. Nah, tapi ternyata MPL itu di bawah APL. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kurang lebih nanti teman-teman bisa cari tuh di internet untuk cubicle production function itu kurang lebih seperti ini. Ya.
Misalnya ini MPL. Ini adalah APL. Ini adalah labor. Ini besarnya MPL dan APL. Nah, ini kan titik yang memaksimumkan produktivitas kan. Ini APL maksimum nih ceritanya. APL maksimum. Nah, ini adalah labornya. Ya, jadi kalau labornya di bawah, terbukti nih kan, apa namanya? Bentar. Kalau labornya di bawah, MPL-nya lebih kecil ya, 300.000. Ya APL. Iya, tuh terbukti kalau labornya di bawah, APL-nya lebih kecil. Dan MPL-nya itu, oh ya sorry, MPL-nya bukan 300.000, 800.000, sorry, saya salah hitung. Ya, berarti MPL-nya 800.000. Nah, berarti kita dapat kesimpulan bahwa kalau labornya di bawah kondisi optimal, itu MPL-nya lebih besar dari APL. Seperti itu. Dan secara kurva masuk akal nih, ya kan? Kalau kan tadinya MPL-nya segini. Nah, karena labornya lebih kecil, MPL-nya naik. Tapi APL-nya lebih kecil seperti itu. Oke, berarti kita udah ada bayangan nih kalau seandainya kan MPL lebih besar dari APL ketika labor lebih kecil dari labor yang optimum. Nah, berarti bagaimana kalau kasusnya itu labor lebih besar dari labor yang optimum? Berarti jawabannya adalah MPL bakal di bawah APL. Oke, berarti kurang lebih misalnya labornya di sini nih. Nah, berarti MPL-nya di sini, ya. Terus APL-nya ada di sini. Dan APL-nya di bawah kondisi yang optimal, seperti itu. Ya. Sekarang kita coba aja kalau seandainya MPL-nya, iya, kalau seandainya labornya itu 30. Ya, bagaimana kalau labornya 30? Ya udah, teman-teman tinggal cari aja MPL APL-nya, masukin aja ke rumus yang tadi. Nanti teman-teman bakal dapat hasilnya itu MPL-nya itu 300.000, sedangkan APL-nya itu adalah 600.000. Nah, terbukti bahwa kalau labornya itu di bawah kondisi, labornya di atas kondisi optimum, APL itu udah mulai turun dan terbukti ternyata APL-nya 600.000 dan MPL-nya itu adalah 300.000. Jadi seperti itu. Oke. Artinya kalau labor lebih besar atau lebih kecil dari kondisi optimal, APL itu mulai turun. Tetapi MPL akan lebih tinggi daripada kondisi optimum kalau labor yang digunakan lebih sedikit daripada kondisi optimum. Sedangkan MPL itu akan turun lebih kecil kalau labor yang digunakan lebih besar daripada labor yang optimum. Jadi itu yang bisa kita simpulkan. Oke. Okay? Nah, pertanyaannya apakah produktivitas maksimum ini bisa di-capture oleh semua fungsi produksi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Misalnya fungsi produksinya itu kuadratik. Ya. Misalnya Q adalah K kuadrat kali L kuadrat. Kan kalau kubikel bisa, ini kan kasus kubikel nih. Ya. Kalau kubikel berarti turunan pertamanya itu kuadratik, average-nya juga kuadratik. Nah, bagaimana kalau fungsi produksinya kuadratik? Berarti M, marginal productivity labor-nya seperti ini. Berarti kan 2K kuadrat L, APL-nya itu bakal jadi K kuadrat L. Nah, berarti mungkin nggak 2K kuadrat L sama dengan K kuadrat L. Berarti kan 2L sama dengan L. Nggak mungkin. Nah, berarti kalau fungsinya kuadratik juga nggak tercapai itu produktivitas maksimum. Ya, kalau fungsinya linear itu juga pasti nggak tercapai. Teman-teman bisa coba aja kalau KL gitu ya. MPL-nya jadi L, APL, L. Nah, kalau fungsinya linear berarti MPL, AMPL itu selalu terjadi berapapun labor yang digunakan. Nah, berarti kesimpulannya fenomena produktivitas maksimum ini hanya bisa di-capture oleh si fungsi kubikal. Sebenarnya fungsi di atas kubik juga bisa ya, kalau fungsinya pangkat 4, kuartik, dan sebagainya itu bisa di-capture, tapi bedanya bentuk kurvanya nggak akan seperti ini. Ya, kan kita cuma mau melihat satu titik puncak di mana APL itu mencapai titik maksimum. Berarti yang bisa menggambarkan ini hanya fungsi kubikal, seperti itu. Oke. Nah, terus coba sekarang teman-teman lakukan simulasi, kalau seandainya capital itu naik, apa yang terjadi terhadap MPL dan APL? Ya, ceritanya oke, labornya kita mencari labor yang optimum yang baru.
ketika capital itu naik jadi 20. Kira-kira apa yang terjadi dengan labor optimum, MPL, dan APL? Nah, silakan teman-teman kerjakan sendiri ya. Jadi kan tadi kita udah tahu ya, pada saat produktivitas maksimum, tercapailah kondisi 500 sama dengan 2 KL. Ketika MPL sama dengan APL, ini tuh tercapai. Nah, sekarang coba teman-teman masukin K-nya 20, berapakah L-nya, terus dengan L segitu, berapakah MPL dan berapa APL, dengan K yang baru. Dengan K bar yang baru, yaitu sebesar 20. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya kayak gimana. Oke? Dan di situ teman-teman bisa tarik kesimpulan apa yang terjadi kalau capital itu dinaikkan, seperti itu. Oke? Dan kita juga bisa melihat bahwa ini ya, ketika labornya sebesar 30, tadi saya belum hitung total produksinya. Ya. Ketika key-nya kan labor, ini kan tadi kita simulasi kalau labornya 20, quantity itu 12.000 kan. Nah, ketika labornya itu dinaikkan jadi sebesar 30, nah ini quantity-nya ini nanti kalian bisa hitung ya. Jawabannya itu bakal 18 juta. Oke. Nah, ini kalau kita bandingkan, ini kan APL maksimum itu kalau labornya 25 ya. Kalau labornya 25, itu kuantitas yang dihasilkan 12.000. Kalau labornya 20, kuantitasnya, bentar. Oh, sorry. Kalau labornya optimum, kuantitasnya itu 15.265.000. Ya, ini 15.265.000. 625.000. Nah, jadi mungkin saya tulis di sini aja. Jadi pada saat ini aku membandingkan total output dengan labor. Jadi labor yang optimum itu kan 25. Terus kita bisa gunakan ceritanya labornya itu 20 sama labornya 30. Oke. Nah, saat labornya 25, output itu 15,625 juta. Terus saat labornya 20, outputnya 12 juta. Saat 30, outputnya 18 juta. Nah, ini yang mau saya bilang bahwa ternyata total output itu tidak mencerminkan produktivitas. Kenapa? Karena kita bisa lihat memang labornya 30, outputnya lebih banyak sebesar 18 juta. Tapi kita bisa melihat bahwa di tingkat APL, ini tuh yang paling tinggi. Sebesar 625.000. Di sini cuma 600.000. Ya. Jadi itu alasan kenapa produktivitas itu tidak bisa dilihat di total output, tetapi di level average productivity. Ya, jadi itu yang bisa disimpulkan ya, bahwa kuantitinya memang lebih dikit kalau di kondisi optimal 25, tapi APL-nya lebih tinggi di 25 ketimbang 30 dan 20. Dan ini masuk akal bahwa kenapa labornya 20 outputnya paling kecil dan labor 30 outputnya lebih gede, ya ini sejalan dengan konsep MPL lebih besar dari 0. Karena menambah labor itu harusnya menambah jumlah produksi. Oke, sekian dari penjelasan saat ini. Terima kasih.